Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis tanggal 3 Februari tahun 2022. Bacaan pertama dari kitab pertama Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai 4 dilanjutkan dengan ayat 10 sampai 12. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni, jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel." Kemudian Daud mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Dan Daud memerintah orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun, dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Salomo duduk di atas tahta Daud ayahnya, dan kerajaannya sangat kokoh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus pasal 6 ayat 7 sampai 13. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Aku memberimu kuasa. Saat hendak melakukan sebuah perjalanan, tentu kita akan mempersiapkan segala sesuatu yang kita butuhkan selama perjalanan. Entah makanan, perkakas, uang atau hal lain yang bagi kita sangat penting untuk memudahkan dan mendukung perjalanan kita agar semua yang direncanakan dapat berjalan dengan lancar serta mendatangkan sukacita. Yang terpenting adalah terpenuhinya kepuasan fisik dan batin. Begitulah kita menjalani kehidupan ini. Tetapi Injil pada hari ini berkisah bahwa tanpa bekal lahiriah, Yesus mengutus murid-muridnya untuk membawa kabar gembira ke kota-kota dan desa-desa, menyembuhkan orang sakit, bahkan mengusir setan-setan. Sebuah tugas penting dan besar untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Allah berkuasa atas manusia dan seluruh alam ciptaannya. Dalam perutusan itu, Yesus justru tidak meminta untuk membawa bekal apapun sebagai jaminan dalam perjalanan mereka, entah makanan, uang, dan apapun yang melekat pada fisik mereka. Tetapi Yesus memberi mereka bekal yang lebih mumpuni, yaitu kuasa yang tidak bersifat fisik lahiriah, yang gampang rusak, melainkan Yesus memberi mereka bekal, kuasa atas roh-roh jahat. Sebuah bekal yang sangat istimewa, dan bekal itu untuk kebaikan orang lain, tertuju pada diri orang lain, bukan pada diri para rasul. Saudara-saudariku terkasih, kita lahir dengan membawa bekal yang telah disediakan Allah bagi kita. Allah menyertai kita dengan roh-Nya agar kita dikuatkan untuk menghadapi kuasa-kuasa kegelapan. Allah meminta kita untuk menaruh harapan dan kepercayaan padanya. Allah menghendaki kita menjadikan dirinya sebagai pusat dan mengandalkan kekuatannya. Kekuatan, kemampuan, kehebatan, dan keperkasaan kita adalah pemberian darinya, bukan milik kita. Semuanya dikaruniakan kepada kita. Kuasa yang diberikan Allah kepada kita hendaknya kita gunakan dengan bertanggung jawab tanpa menyalahgunakannya. Kuasa yang diberikan kepada kita hendaknya mendatangkan kemanfaatan dan berkat bagi banyak orang. Maka biarlah Allah menyelenggarakan hidup kita dan kita berpasrah pada kehendak-Nya. Dia menyertai kita hingga kekal. Semoga demikian. Amin.